Selamat pagi, perkenalkan nama saya Margareta Cendiler. Hari ini saya akan membawakan pidato dengan topik yang menarik di Indonesia, khususnya di kalangan para orang tua yang mempunyai anak yang masih pengenyam pendidikan, baik tingkat taman kanak-kanak sampai universitas, yaitu pemerintah menerapkan kampus dan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara offline yang mulai diberlakukan pada awal tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli. Mari kita kilas balik pada 1 tahun yang lalu. Pada tahun 2020, dunia berhadapan dengan virus yang berbahaya bernama COVID-19 yang dapat membahayakan hidup manusia dan berdampak kematian. Sehingga pihak World Healthy Organization atau yang disebut dengan WHO menyarankan untuk semua orang berada di dalam rumah agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sehingga kita melakukan segala aktivitas di dalam rumah seperti bekerja, berbelanja, dan belajar. Dan ini berdampak sangat besar ke pendidikan. Pada tanggal 23 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Budaya menyarankan sekolah mengadakan aktivitas belajar dari rumah yang menarik dan menyenangkan melalui online. Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 30 SE 2020 yang mengimbau bahwa guru dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau work from home dan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dengan memilih platform media pembelajaran yang telah tersedia. Begitu juga dengan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas-tugas administrasi sekolah di rumah. Agar sekolah online menarik dan menyenangkan, pemerintah memberi bantuan, yaitu dengan memberikan paket data gratis kepada peserta didik jenjang SMP, SMA, dan kuliah dengan jumlah kuota yang berbeda setiap tingkatnya, dan kepada guru dan dosen agar pembelajaran secara online menyenangkan, menarik, dan tidak terganggu sama sekali. Sehingga semua murid dapat mengikuti kelas secara online dengan menarik, menyenangkan, dan tetap mendapatkan ilmu meskipun belajar di rumah. Untuk kegiatan sekolah online, para guru menjelaskan kepada murid dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet dengan durasi pelajaran seperti pada saat pembelajaran tatap muka secara offline. Untuk pengumpulan tugas, para murid menggunakan aplikasi Google Classroom yang sangat digunakan bagi para murid dan guru. Untuk para mahasiswa, mereka juga menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan website yang diberikan oleh pihak kampus. Meskipun kegiatan online ini tidak diharapkan bagi semua orang, khususnya bagi para peserta didik dan para pengajar di Indonesia, namun dengan adanya kemajuan teknologi dan dorongan bantuan dari pemerintah, para pengajar dan peserta didik yang mengenyam pendidikan di Indonesia dapat mengikuti pembelajaran secara online dengan baik, menarik, dan menyenangkan. Dan sekarang, pada tahun 2021, perusahaan kesehatan yang bekerja sama dengan World Healthy Organization sudah membuat vaksin dan dibagikan ke seluruh dunia. Salah satu negara yang mendapatkan jatah vaksin yaitu negara Indonesia. Meskipun jumlah vaksin yang diberikan sangat terbatas, pemerintah mendahulukan para petugas kesehatan, petugas pelayanan publik, dan lansia, dan petugas pendidikan untuk mendapatkan jatah vaksin. Sehingga Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan berkata bahwa ia menargetkan semua sekolah sudah melakukan tatap muka secara offline pada tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli. Dibukanya sekolah tatap muka secara offline ini dilakukan secara bertahap dan sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Maka dari itu, Pak Nadiem berharap pada tahun 2022 sekolah sudah memperlakukan tatap muka secara offline seperti biasanya.
Pembelajaran tatap muka rencananya dilakukan dengan sistem rotasi, yaitu sekitar 25% peserta didik akan masuk ke sekolah dan sisanya akan melakukan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Dan sistem ini akan dilaksanakan secara bergantian agar semua siswa dapat merasakan pembelajaran tatap muka secara offline. Pembelajaran tatap muka secara offline wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun pembelajaran tatap muka sudah dimulai, Pak Nadiem berkata bahwa para murid dan mahasiswa tidak wajib untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah atau kampus secara offline, sehingga mereka harus mendapatkan persetujuan dari orang tua jika ingin belajar tatap muka secara offline. Berikut ini merupakan syarat-syarat yang harus dilaksanakan jika sekolah mengadakan tatap muka secara offline. Yang pertama, jumlah murid yang datang belajar ke sekolah maksimal 25% dari keseluruhan siswa yang terdaftar di masing-masing sekolah dan kampus. Tentunya harus mendapatkan persetujuan orang tua untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara offline. Yang kedua, para peserta didik akan mendapatkan belajar di sekolah secara offline maksimal 2 hari, sehingga pihak sekolah dan kampus harus mengadakan sistem rotasi sehingga seluruh murid dan mahasiswa dapat merasakan sekolah tatap muka secara offline. Yang ketiga, pada saat belajar tatap muka secara offline, setiap peserta didik yang hadir akan belajar dengan maksimal waktu 2 jam per hari. Dan yang keempat, para peserta didik dan karyawan sekolah yang hadir dalam pembelajaran tatap muka secara offline harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan lengkap seperti memakai masker, membawa masker cadangan dan mengganti masker setiap 4 jam sekali, mencuci tangan, menjaga jarak, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, dan membawa hand sanitizer. Hal ini diberlakukan untuk waspada agar tidak terkena virus COVID-19 dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan yang terakhir, kelima, karyawan sekolah atau kampus harus menerima vaksinasi sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tatap muka secara offline. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia perlahan membaik, sehingga keputusan dari pemerintah perihal pendidikan di Indonesia dapat terwujud dan pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan normal kembali. Sekian, terima kasih.